Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi wa anwari fid darain amin ila an qala. Babu salatil maridi utawi iku bab nerangaken salate wong sakit. Lil ajizi salatul fardi qaidan. Lil ajizi iku keduene iku tetep keduene wong kang apes. Salatul fardi utawi salat fardu qaidan hale qaidan. Boleh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan salatnya duduk. Wal muradu minal ajzi an yashqa alaihi al-qiyamu masyaqqatan zahiratan. Wal muradu lan utawi kang den karep minal ajzi saking apes an yashqa alaihi an yashqa iku yanto abot sulit susah alaihi ing atase man al-qiyamu apa jumeneng al-qiyamu apa jumeneng masyaqqatan zahiratan kelawan kesusahan zahiratan kang nyata kang jelas. Aw yakhafa minhu maradan aw ziyadatahu aw yakhafa utawa wedi sapa man minhu aw yakhafa minhu aw yakhafa utawa wedi sapa man minhu saking al-qiyam maradan ing lara aw ziyadatahu aw nambah lara nambah sakit au dauranar ra'si fi safinatin utawa gliyeng-gliyenge sirah fi safinatin ing dalam perahu. Wa yaqudu lan lunggu sapa man al ajiz kaifa syaa hale kaya apa syaa kang kersa sapa al ajiz. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri salatnya, salat fardu, maka boleh dia baginya untuk duduk. Nah, maksud daripada al-ajiz apa sih? Apes itu. Tidak mampu itu seperti apa? Nah, didefinisikan oleh beliau yang namanya tidak mampu itu ketika dia kesulitan untuk berdiri. Dan kesulitannya itu atau kesusahannya itu jelas. Nampak. Ya, jelas. Artinya kalau berdiri dia sakit atau dhahira bisa diartikan syadidah yang bisa menghilangkan khusyuk atau menurut Al-Imam Romli dan juga Al-Imam Khatib, menurut Imam Romli beliau mengatakan definisinya kesulitan yang jelas itu yang bisa menghilangkan khusyuk walaupun tidak menyebabkan dia diperbolehkan untuk tayamum. Itu yang dikuatkan oleh Imam Romli. Yang dikuatkan oleh Imam Romli, beliau mengatakan masyaqqah dhahira itu definisinya apa? Yaitu yang bisa menghilangkan khusyuk walaupun tidak menyebabkan dia diperbolehkan untuk tayamum. Begitu juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Khatib. Berbeda halnya dengan pendapatnya Syekh Ibn Hajar
Syekh Ibn Hajar mengatakan adamul iktifa'i bi mujarradi dhahabil khusyuk. Enggak cukup kalau hanya enggak bisa khusyuk. Enggak cukup. Harus ada sesuatu yang bisa menyebabkan dia diperbolehkan tayamum, itu baru boleh. Kalau hanya sekedar menghilangkan khusyuk, enggak cukup kata Syekh Ibn Hajar. Enggak cukup kata Syekh Ibn Hajar. Nah, afham ya. Jadi menurut Imam Romli, definisi dari masyaqqah zahirah itu yaitu yang bisa menghilangkan khusyuk dan juga walaupun tidak menyebabkan dia diperbolehkan untuk tayamum. Itu Imam Romli dan juga Al-Imam Khatib Syarbini. Berbeda halnya dengan Syekh Ibn Hajar, beliau mengatakan adamul iktifa bi mujarrad dhahabil khusyuk. Enggak cukup. Hanya sekedar hilangnya khusyuk itu enggak cukup. Itu di kitab Tarsyihul Mustafidin dan juga di kitab Tuhfah. Atau yakhaf minhu maradan, atau dengan berdiri dia takut ada timbul penyakit. Yakhaf minhu maradan yahdus wa khafu dzalika la budda min thubutih bi qouli tabibin arif thiqah. Sekarang kalau misalkan ada orang, aduh nih saya nih kalau saya salat berdiri ini takut sakit. Nggak bisa diterima begitu saja. Harus ada ucapan dari dokter, tabib yang thiqah, yang arif. Kalau ada dokter yang arif, yang thiqah, terus dokter ini mengatakan kepada orang tersebut, sampean ini ojo salat ngadeg. Kalau sampean salat ngadeg iki misalkan bakalan begini penyakitnya. Jelas ya? Jadi di situ kan ada ya khafa maradon utawa wedi sapa man minhu saking kiam, saking jumeneng maradon ing loro. Apa sekedar sakit, apa sekedar dia ngomong nih nanti saya kalau berdiri sholatnya sakit. Ya nggak bisa begitu saja. Harus ada referensi dari dokter, ya, tabib yang arif, yang thiqah, baru kita percaya. Jelas? Alim semua, nggak ditulis. Au ziyadatahu utawa nambah loro atau nambah sakit karena sebab berdiri penyakitnya makin bertambah. Nah, itu boleh baginya untuk sholat duduk. Atau yakhaf dauran ras, atau dia takut gliyeng-gliyeng ya. Kalau itu seumpamanya dia sholatnya di mana? Di perahu ya. Jika dia sholatnya di perahu. Wah, ini kalau saya sholat berdiri ini bisa jatuh. Makanya orang-orang yang berada di perahu biasanya orang-orang yang pelayar utawa pelayaran utawa apa? Nelayan itu. Nah, kalau dia sholat berdiri bakalan jatuh atau apa, ya nggak apa-apa. Udzur ya. Diperbolehkan untuk sholat duduk. Paham ya? Nah, bagaimana cara duduknya? Wayak uduke fasya. Cara duduknya bagaimana? Terserah. Mau mutarabbian atau muftarishan, wala yanqus ajruhu li udri. Jadi mau sila ya boleh, mau iftirash ya boleh, ya. Dan juga pahalanya nggak berkurang karena sebab udzur. Kecuali nggak ada udzur, ya nggak boleh memang.
Kalau salat wajib ya, kalau salat wajib nggak boleh tanpa udzur. Kalau yang punya udzur terus duduk, boleh yang kus ajruh, nggak berkurang pahalanya. Lanjut. Wa yundabu al iftirashu. Wa yundabu lan dan sunaakan al iftirashu apa lunggu iftirash. Ya, lunggu iftirash. Jelas ya? Wa yukrahul ik'a'u. Wa yukrahulan dan makruhakan al ik'a'u apa lunggu al ik'a. Apa ik'a? Ya, ik'a itu ada dua kan? Ik'a yang makruh, ada yang ik'a yang diperbolehkan. Sudah baca belum? Ik'a itu ada dua ya? Benar? Oh, tolak. Oh, wal ik'a'u dorbani. Ik'a itu ono loro. Masya Allah, alim-alim santri Nabi. Tadi mutola'ah. Wa yukrahul ik'a'u lan dan makruhakan al ik'a'u apa lunggu al ik'a'. Wa maddu rijlihi lan selonjorakan sikile ke arah kiblat itu makruh. Kamu nanti berasanya 5 tahun ke depan. Serius? Kamu sekarang nggak berasa 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Kamu berasa. Nah, nggak dimutola'ah, berasa kamu. Wa aqallu ruku'ihi artinya manfaatnya ilmu itu akan berasa 5-7 tahun ke depan baru berasa. Wa aqallu ruku'ihi muhadzatu jabhatih. Wa aqallu lan paling lan utawi paling setitika ruku'e man. Wa aqallu lan utawi paling setitik ruku'e al ajiz ya. Muhadzatu jabhatihi iku mensejajarkan ya. Muhadzah itu mensejajarkan batu ke al ajiz kang lungguh ya. Al ajiz al qaid gudama rukbataihi ing arepe keloro dengkule al ajiz. Yang penting sejajar dengan kedua lututnya ketika ruku sejajar. Wa akmaluhu lan utawi paling sempurnane ruku muhadzatuha iku sejajare jabha. Muhadzatuha iku sejajare jabha maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude man ya al ajiz. Jadi sempurnanya gimana? Sempurnanya agak maju sedikit gitu. Sekiranya sejajar dengan tempat sujudnya orang yang sholat. Itu sempurna. Tapi paling sedikitnya sejajar dengan kedua lututnya. Ini sudah sempurna. Dan ini paling sedikitnya. Tidak sempurna. Seperti itu. Fa'in ajaza an ruku'in wa sujudin fa'ala nihayatal mumkini min taqribil jabhati minal ardi. Fa'in ajaza mengkolamun ngapes sepeman. An ruku'in saking ruku wa sujudin lan sujud. Fa'ala mengko nglakoni sapa man al ajiz ya. Nihayatal mumkini. Nihayatal mumkin itu diartikan nihayatal mungkin semaksimal mungkin gitu.
nihayatul mungkin, semaksimal mungkin, semaksimal. Nihaya itu apa? Pungkasnya kemungkinan. Artinya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin minta kribi, ini bayane saking marak akan batuk minal arti saking lemah. Minta kribil jabhati minal arti bayane saking marak akan batuk minal arti saking lemah. Jadi nihayatul mungkin itu seperti apa? Nihayatul mungkin itu ya gimana caranya ketika seseorang itu tidak mampu untuk ruku ya atau sujud, maka dia lakukan semaksimal mungkin mendekatkan batuknya itu ke tanah. Ya uang ono ora iso sujud. Ya gimana caranya? Semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa hanya sebatas itu bisanya ya sudah itu. Paham ya? Jelas? Sebatas itu. Paham? Makanya di sini qala fi raudhah walau qadira al-qa'id ala ruku, jika orang yang salatnya duduk itu mampu untuk ruku, wa ajiza an wad'i jabhatihi alal ardi, dan dia tidak mampu untuk meletakkan batuknya ke tanah, nuzir, kita lihat in qadira ala aqli ruku'il qa'id wa akmalihi min ghairi ziyadatin atabil mungkin maratan anir ruku' wa maratan anis sujud wala yadur istiwa'uhuma. Jadi ketika ada orang yang tidak mampu, terus kemudian dia sholat duduk, tapi dia mampu untuk ruku, tapi tidak mampu untuk meletakkan batuknya ke tanah. Ya, mampu untuk ruku, tapi nggak mampu untuk sujud meletakkan batuknya ke tanah. Kita lihat, kalau jika dia mampu untuk melakukan paling sedikitnya rukuknya orang yang duduk, dan juga atau dia bisa melakukan ruku yang sempurna, ya maka dia harus melakukan sesuatu yang semaksimal mungkin untuk melakukan apa namanya sujud, mendekatkan batuknya ke cito, ya. Dan misalkan nggak mampu juga ya sudah, nggak jadi masalah. Antara ruku sama sujud sama juga nggak jadi masalah. Jelas ya. Tapi kalau misalkan oh ini saya ini bisa melakukan yang sempurna, saya bisa melakukan yang sempurna rukunya, saya bisa melakukan sempurna rukunya. Jadi mendekatkan ke tempat sujud, mensejajarkan ke tempat sujud. Kata syarat, kata di dalam kitab Allah, jangan kamu lakukan yang sempurna ruku ya. Nah nanti ruku yang sempurnanya itu untuk posisi sujud. Jadi rukunya hanya yang paling sedikitnya aja. Nanti begitu sujud agak sempurna. Seperti itu. Harus dibedakan antara ruku sama sujud. Jelas ya? Lanjut. Fa'in ajaza au ma'abihima. Fa'in ajaza mongko lamun apa sopeman au ma'a mongko nunduaken ya. Au ma'a itu apa?
gerakaken utawa nundukaken utawa nyondongaken bihima kelawan ruku lan sujud. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa man au ma'a mongko au ma'a apa? Yang isyaratin bisa ya asyara. Jadi jika dia tidak mampu untuk melakukan ruku dan sujud, maka au ma'a dengan isyarah. Au ma'a itu asyara. Asyara. Ay asyara ya. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa man au ma'a mongko ngisyarataken sapa man bihima kelawan sujud lan ruku. Au ma'a ay asyara. Mafhum ya? Walau ajaza anil qu'udi faqat. Walau ajaza lan lamun apes sapa man anil qu'udi saking lungguh. Faqat hale mengko bloko. Faqat itu kalau jatuh setelah isim ma'rifat mongko jadi hal. Kalau jatuh setelah isim nakirah jadi sifat ya. Fa-nya fa apa? Fa itu fa zaid. Fa-nya fa zaid. Maka ini kan jatuhnya setelah isim ma'rifat. Maka jadi hal ya. Kalau jatuh setelah isim nakirah jadi sifat ya. Walau ajazalan namun apes sapa man anil qu'udi saking lungguh faqat hale mongko bloko. Ya, mongko bloko ya. Faqat hale mongko bloko lidumalin karena bisul. Lidumalin karena bisul wa nahwihi lan sepadane bisul ata mongko nekani sapa man bil qu'udi kelawan lungguh qaiman hale jumeneng. Qaiman hale jumeneng. Sekarang kita balik. Tadi itu kan orang yang nggak mampu berdiri. Maka diperbolehkan untuk sholatnya duduk. Sekarang dibalik, dia nggak bisa duduk, bisanya berdiri. Karena sebab apa? Karena sebab dia punya bisul. Apakah sama hukumnya? Ya sama aja. Jika dia tidak mampu duduk, maka di posisi duduk ini kita berdiri. Contoh, tasyahudnya orang iso lunggu. Maka mahal itu kan mahal kuud, tempatnya duduk. Maka dia boleh berdiri. Kenapa? Sebab udur. Ya masa ditekan aja bisulnya pecah akhirnya. Paham nggak? Jadi hukum ini sama aja. Al-ajiz ini ada al-ajiz anil qiyam, ada al-ajiz anil qu'ud. Ada orang yang nggak mampu berdiri, ada yang nggak mampu duduk. Kita kan selalu dengar bahwa orang nggak mampu ketika berdiri kan. Tapi sekarang kita balik. Ada orang yang nggak mampu duduk, maka sama saja. Posisi duduknya dia dia berdiri. Mafhum nggak ini? Jelas ya? Ya kalau bisa alhamdulillah. Pokoknya semaksimal mungkin. Kalau masih bisa untuk duduk, gunakan duduk di tempat duduk. Tapi kalau nggak bisa juga, ini bisul akeh. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian dia nggak bisa duduk. Ya, maka di tempat duduk itu dia berdiri. Apa? Salamnya apa? Tasyahud
berdiri, salamnya juga pas berdiri. Kan di kitab-kitab kan sering kita lihat, kita sering baca ibaratnya itu kan orang yang tidak mampu berdiri. Nah sekarang kita balik, ada orang nggak mampu duduk, mampu ya? Juga sama hukumnya. Mafhum? Kalau jelas, ayo kita lanjut. Walau amkanahul qiyamu wa bihi ramadun aw ghairuhu faqala lahu tabibun mu'tamadun in shallaita mustalqiyan amkana mudawamatuka jazal istilqa. Walau amkanahul qiyamu lan lamun memungkinkan. Amkan itu apa? Mungkin ongang. Lamun ongang. Ongangaken ya. Lan lamun ongangaken hu ingman al-qiyamu opo jumeneng wa bihilan iku tetep keduene man Ramadan utawi loro mata. Romad itu sakit mata. Au gairuhu utawa liyane romad. Faqala nuli ngucap lahu keduene man tabibun sapa tabib mu'tamadun kang den percaya. Apa tabib ini ngomong in shallaita mustalqiyan lamun salat sapa sira mustalqiyan hale mustalqi apa istilqa terlentang amkana mongko ongangaken mudawatuka opong ngobati sira jaza mongko wenang al istilqa'u apa istilqa. Sekarang ada orang sakitnya sakit mata. Ada orang sakit mata, nasallallahu alaihi. Dia bisa berdiri, bisa, dia mampu berdiri. Kuat. Mau turu, ngantuk. Ada orang bisa berdiri, tapi dia punya sakit mata. Nah, tapi dokter ini menyarankan sholatnya ojo ngadeg. Kalau berdiri susah ngobati. Artinya susah untuk sembuhnya atau diobatinya sulit. Maka kalau dokter ini yang mu'tamad jika menganjurkan kepada orang tersebut untuk sholat istilqa, ini kalau sampean ini sholat terbaring, ini kamu nggak boleh kemana-mana ya, istilqa aja. Artinya terlentang aja sudah di kasur. Maka baginya boleh untuk sholat dalam keadaan mustalqiyan. Jelas ya? Selain sakit mata apa? Selain sakit mata apa? Contohnya apa selain sakit mata? Patah tulang, mau bisa? Itu luar biasa. Iya. Jelas ya? Mafhum? Walau ajaza an qiyamin wa qu'udin ittaja'a ala janbihil aimani mustaqbilan biwajhi. Walau ajaza lan lamun apa sapa man an qiyamin saking jumeneng wa qu'udin lan lungguh ittaja'a mongko salat miring ya, ittaja'a mongko miring turu miring. Mongko turu miring sapa man ala janbihil aimani ing atase lambunge kang kanan. Janeb itu ya samping ya. Mustaqbilan hale ngadep biwajihi kelawan wajahe man. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, ya wis mutaji. Ya sebelah kanan.
wa mustaqbilan biwajihi wa muqaddami badanihi lan apa muqaddam itu apa bahasa Jawanya? Bagian depan badannya. Wa muqaddami badanihi lan bagian depan badannya. Begini. Jadi orang tidurnya miring kan sana kiblatnya. Berarti bagian depan badannya itu kan ngadep ke apa bahasa Jawanya muqaddam? Arpe awake man ya. Wa yarka'u wa yasujudu lan ruku sapa man wa yasujudu lan sujud sapa man. In amkana lamun mungkin. Ya, jika memungkinkan untuk bisa ruku dan juga memungkinkan untuk bisa sujud ya sujud toh. Ya, bi anyum kinuhul qiyam liruku fayaqum liyarka min qiyamin thumma yasjud aw yumkinuhul qu'ud fayaqud thumma yarka wa yasjud. Jika memungkinkan untuk apa? Ruku, duduk, ruku. Atau memungkinkan untuk berdiri ya berdiri. Misalkan waduh saya ini bisa nih rukunya duduk, ruku. Duduk terus ruku. Terus bisa sujud. Ya duduk terus kemudian sujud. Ya. Hanya yang nggak bisa dia berdiri sama duduk. Nah, tapi berarti ya nggak iso ya. Intinya kalau dia bisa untuk rukunya dalam keadaan duduk ya diusahakan untuk kalau misalkan bisa untuk sujud ya diusahakan untuk sujud. Tapi kalau nggak bisa ya gitu. Dalam keadaan mutajian. Jelas? Kiri. Nggak apa-apa. Al-afdal kanan, tapi kalau nggak bisa kiri. Wa ilalan lamun ora. Wa ilalan lamun ora apa? Ora mungkin ruku dan lan sujud ya dalam keadaan duduk. Kalau nggak bisa, auma among kong isyaratakan sapa man bi ra'sihi kelawan sirane man was sujudu lan hale utawi sujud akhfadu iku luwi rendah. Akhfadu iku luwi rendah. Jika dia tidak mampu, ya pakai isyarat kepala. Nah, bagaimana nanti kalau pas ruku sama sujud? Ya posisi mengisyaratkan untuk sujudnya, kepalanya lebih rendah. Bisa dipahami? Fa'in ajaza moko lamun apa sapa man fabi torfihi moko kelawan torf itu apa? Tinggal apa? Peninggalan apa mata? Kedipan mata. Fa'in ajaza fabi qalbihi moko lamun fa'in ajaza mongko lamun apa sapa man fabi qalbihi mongko kelawan atine man. Wis pokoke enggak iso ninggalin salat. Fa'in kharasa faqara'aha biqalbi. Fa'in kharasa mongko lamun akhras. Artinya kharas itu dia tidak mampu mengucapkan Fatihah dengan lisannya. Itu akhras ya. Qara'a mongko baca sapa man ha ing Fatihah biqalbihi kelawan atine man akhras. Wala taskutu sholatu madama ya'gilu. Wala taskutu sholatu lan ora gugur as-sholatu apa salat madama ya'gilu ing dalam semangsane ya'gilu iku apa duweni akal sapa man. Ya madama ing dalam semangsane. Ing dalam semangsane berakal, selama dia masih duweni akal maka boleh maka diwajibkan untuk salat kecuali enggak duweni akal. Karena akal itu apa? Ma alaihi manatut taklif. Itu akal. Kalian semua dibekali al aqlu ma alaihi manatut taklifi.
ada tidaknya akal, itulah tuntutan syariat. Nek ono akale dituntut untuk dibebankan untuk dibebankan syariat. Lek orang dua ini akal, maka dicabut tuntutan syariat. Paham ya? Yang hilang akalnya apa? Yang benar-benar hilang akal itu gendeng. Kalau tidur, terus apa? Mabuk atau pingsan, itu bukan hilang akalnya, akalnya masih ada. Ya, akalnya masih ada. Kalian sudah hatam kan Fathul Qorib? Apa? Zawalul akal apa artinya? Hah? Zawalul akal apa? Apa makna zawalul akal? Apa maknanya? Zawalul akli ay al-ghalabatu alaihi. Fathul Qorib, kamu kalau benar mutolaah top kamu. Zawalul akal ay ghalabatu alaihi. Bukan hilang akale, akal nggak hilang, zatnya nggak hilang, tapi yang hilang apa? Duduk hilang, tapi al-ghalaba alaihi, dikalahkan oleh sebab apa? Sebab turu, sebab pingsan. Akalnya nggak hilang. Yang bisa menghilangkan akal ya junun itu gendeng wis. Hilang akal. Paham ya? Karena al-aqlu itu ma'alihi manatu taklif. Kalau ada tuntut dengan sebab akal, dibebankan syariat. Nggak ada ini akal, ya dicabut beban syariatnya. Makanya ikhtilafal ulama. Ulama berbeda pendapat, mana tempat akalnya kau nanti? Hah? Mana di mana akal? Mana ini? Tempatnya akal itu al-asah fil qalb, di hati. Ya. Kalau ini otak namanya. Akal sama otak beda. Ini dimang. Otak. Ini akal di hati. Akal itu ibarat syajarah, pohon. Akal itu ibarat pohon. Cawangnya, tangkai-tangkainya ada di otak di sini. Nah ini cawang-cawang ini ada di sini, ada nur cahaya yang nyambung ke otak. Cahaya. Makanya wong kang duweni akal, maka dia tercegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil. Ya, karena al-aqlu itu sendiri artinya apa? Al-man'u. Akal itu definisinya apa? Al-mana', cegah, itu akal. Lughatan. Kalau istilahan, sifatun ghariziyatun yatba'uhal ilmu bid-daruriyat ma'asalamatil hawasih ya ma'asalamati hawasil khams. Jadi sing jenenge akal iku definisinya sifatun ghariziyatun, sifat bawaan. Akal itu sifat bawaan. Sifat bawaan yang bisa membedakan dengan akal itu mana yang benar, mana yang salah. Sifatun ghariziyatun yatba'uhal ilmu bil daruriyat. Yatba'u kang intili ha ing sifatun ghariziyatun opo al ilmu bil daruriyat, opo weruh dengan ilmu-ilmu yang sifatnya daruriyat. Jadi ilmu itu ada dua, ada daruriyat, ada nadoriyat. Kalau dengan ilmu daruriyat nggak usah diajari. Selama indera yang 5 ini normal, maka ilmu daruriyat nggak usah diajari, ini pasti bisa sendiri. Contohnya api, geni, iku panas. Perlu belajar nggak? Hah?
Ilmu dororiyat perlu belajar nggak? Enggak. Es dingin. Sudah Pak tahu, dari kecil sudah tahu. Oh ini panas, ini api. Oh ini dingin, atis. Kejedot, sakit. Normal berarti. Tanpa kita belajar sudah tahu. Ilmu dororiyat. Ada lagi ilmu nadoriyat. Nah ilmu nadoriyat ini harus kita pelajari. Ya, kalau ilmu nadoriyat harus kita pelajari. Kalian kalau belajar mantek seperti ini. Ilmu itu ada akal itu ada dua, ada wahbiyun, ada kasbiyun. Ilmu itu ada dua, ada doruriyat, ada nadoriyat. Nanti kalian kalau belajar mantek seperti itu. Dan harus belajar. Ilmu mantek sekarang harus belajar kamu. Ilmu itu banyak, kalian banyak sekali yang harus kalian pelajari supaya kamu berkembang. Ya kudu sabar, telaten. Ilmu itu ada dua, ada doruriyat, ada nadoriyat. Doruriyat nggak perlu belajar, karena cukup dengan akal saja sudah cukup. Kalau nadoriyat butuh dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dalilnya opo, oh ini dalilnya begini, oh ini begini, belajar begini. Ini namanya ilmu nadori. Akal ada dua, ada wahbiyun, ada kasbi. Ada memang pemberian dari Allah, kita dibekali sama Allah, akal. Makanya kalau di syarat-syarat itu, syarat-syarat fikih apa? Al-balik, al-aqil. Kalau sudah berakal dan juga balik, maka dia dibebankan oleh syariat. Nah, sholat wajib, iki wajib, iki wajib. Terus ya, itu wahbi. Dan ada pun kasbi, kamu harus dilatih. Kasbi nggak bisa kalau nggak dilatih, akalnya nggak tambah. Harus dilatih, diasah. Kalau nggak diasah, nggak bakalan nambah akalnya. Asalnya bagaimana? Ini dilatih. Murojaah ini terus dilatih dengan sulit. Suatu yang sulit, itu akal bertambah. Artinya sulit dengan positif. Semua kita larikan ke positif. Kayak bayi aja gimana? Anak kecil kalau naik sepeda. Kamu pertama belajar sepeda gimana? Jatuh. Bangun lagi nggak? Bangun. Ya apa caranya bisa naik sepeda? Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Sampai bisa. Nambah akalnya. Nambah akal. Kalau nggak diuji, nggak diasah, ya melempem. Jadi orang tuh harus dua. Nggak cukup ilmu, tapi kudu cerdas. Nggak cukup pinter, tapi kudu cerdas wae ya nggak cukup. Orang cerdas saja, tapi nggak punya ilmu. Ini yang bahaya. Takutnya nanti kecerdasannya ini diarahkan kepada hal yang negatif. Namanya apa? Licik. Cerdas, tapi nggak dibarengi sama ilmu, licik akhirnya. Paham ya? Nanti licik. Tapi kalau ilmu tapi nggak, ininya nggak jalan, akalnya nggak jalan, ini bahaya. Nah ini bahaya. Artinya harus diasah. Kamu kayak begini nih, ngaji. Kamu dapat ilmu, kamu dapat wawasan lagi. Tapi kalau nggak diasah percuma. Kudu diasah. Biasanya gimana? Ya karo. Duduk kamu sama teman-teman kamu. Ini apa ya? Ini kalau begini, coba lihat yuk syarahnya. Ini, oh begini. Kalau nggak diasah, ya segitu. Gitu. Paham ya? Dan nanti kalian harus belajar ilmu mantek. Lanjut. Fa'in ajaza fi asna'iha, kok ada? Fa'in ajaza mengkolamun apa sopoman fi asna'iha ing dalam pertengahannya baca Fatihah. Fa'in ajaza.
mongko lamun apes sapa man fi asnaiha fi asnai shalah maaf fi asnaiha fi asnai shalah maaf fa in ajaza mongko lamun apes sapa man fi asnaiha ing dalam pertengahan salat contohnya lagi berdiri tiba-tiba gingan pusing fa'ad dia maka duduk wa yajibul istimraru fil fatihati wa yajibulan wajib al istimraru apa istimrar melanjutakan bahasa Jawanya apa temerusakan apa temerusakan fil fatihati ing bacaan Fatihah in ajaza lamun apa sapa man fi asnaiha ing dalam pertengahannya salat in ajaza lamun apes fi asnahi ing dalam pertengahannya Fatihah. Jadi asnaiha yang pertama ai asnaus shalah, adapun asna yang kedua itu asnaul Fatihah. Paham enggak ini? Jelas ya? Lanjut. Wa in khaffa ya. Ini sini apa? Wa in khaffa qama. Wa in khaffa qama. Wa in khaffalan lamun khaffa ringan utawa apa ya? Jadi apa? Hilang ya. Paham gak nih? Khaffa itu kan tadi kan kalau ketika lagi sholat pertengahan berdiri tiba-tiba dia pusing maka boleh dia duduk dan juga dia tetap wajib melanjutkan bacaan Fatihah. Paham ya? Walaupun di pertengahan itu dia tidak mampu untuk meneruskan membaca Fatihah. Nah terus begitu duduk ternyata selesai pusingnya, hilang sudah, sembuh. Wa in khaffa itu maksudnya. Oh mongko ngadeg sapa man. Tapi sebaliknya, fa in kana fi asna'il Fatihati wajibal imsaku liyaqra'a qa'iman. Fa in kana mongko lamun ono apa khaffa fi asna'il Fatihati ing dalam pertengahan bacaan Fatihah wajibal imsaku moko wajib al imsaku apa ngeker liyaqra'a supaya yen to maca sapa man qa'iman hale ngadeg. Berdiri, gak mampu, duduk. Nah, ketika dia tidak mampu, ketika dia tidak mampunya itu pas ketidakmampuannya dia untuk berdiri di saat dia membaca Fatihah, maka wajib tetap dia terus melanjutkan bacaan Fatihah. Walaupun dalam keadaan turun. Sekarang kalau dibalik, setelah selesai sembuh, begitu duduk, ya ternyata dia mampu untuk berdiri di saat dia membaca Fatihah. Misalkan baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Oh, enak ini. Bisa ngadeg. Diam dulu, jangan dilanjutkan baca Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Saat berdiri. Paham? Ditahan dulu supaya dia bisa baca Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Jelas? Nah sekarang kalau pas lagi naik ke atas, dia baca Fatihah. Masih tetap dibaca Fatihahnya. Fa'in qara'a mongko lamun maca sapa man fi nuhudihi ing dalam ngadeg ya apa? Nuhud itu bangkit teman. Lam yu'taddu bihi, lam yu'tadda mongko ora den anggap apa maca. Lam yu'tadda mongko ora den anggap apa man bihi kelawan
Bihi kelawan nuhut ya. Jelas ya? Jadi jika apa namanya dia di pertengahan berdirinya itu tetap masih baca Fatihah, maka tidak dianggap. Ayat yang kamu baca dari surat Al-Fatihah itu nggak dianggap. Karena tempatnya bacaan Fatihah itu di mana? Ketika berdiri. Maka ketika lagi ngadeknya begini terus masih tetap baca, maka dia nggak dianggap. Diulanglah lagi. Jelas? Jelas ya? Terus wa in khaffa ba'dal Fatihati qama wa in khafalan lamun mampu ya, mampu ngadeg khafa utawa waras. Wa in khafalan lamun mampu untuk wa in khafalan lamun waras. Terus kemudian dia apa? Mampu untuk berdiri. Ba'dal kapan? Ba'dal Fatihati ing dalam sawise maca Fatihah. Qama mongko ngadeg sapa man liar kaa supaya yen to ruku sapa man minhu saking lungguh. Jelas? Minhu saking liar kaa minhu saking ngadeg, maaf. Astagfirullah. Minhu saking ngadeg. Duduk sembuh setelah baca Fatihah berdiri. Kapan rukunya? Dari mana rukunya? Dari posisi berdiri. Berdiri dulu baru ruku. Jelas ya? Au fir ruku'i qabla tuma'ninati irtafa'a raqian. Au fir ruku'i. Au fir ruku'i utawa au fir ruku'i utawa ing dalam ruku. Ajib. Au fir ruku'i utawa fir ruku' ing dalam ruku. Warase ketika di ruku. Qabla tuma'ninati ing dalam sedurunge tuma'ninah. Irtafa'a mongko ngadeg, irtafa'a mongko ngangkat sapa man raqian halir wong kang ruku. Jadi ketika ruku nih, kan dia sholatnya berduduk ya, sholatnya duduk. Dia ruku kan? Ya, ruku dalam keadaan duduk, tapi belum tumak nina. Kalau belum tumak nina, ternyata dia sudah bisa untuk berdiri, maka dia berdiri supaya bisa ruku dalam keadaan berdiri. Jelas ya? Irtafa'a mongko ngadeg ngangkat sopeman halero kian. Langsung ruku, nggak usah langsung berdiri lagi, langsung posisi ruku. Fa in intasoba mongko lamun ngadeg, intasoba tegak. Fa in intasoba mongko lamun tegak sapa man batalat. Mongko batal salate. Masyaallah. Ngeri ya? Paham ya? Edan gak ini? Paham nggak? Apa? Pasti berdiri dulu baru ruku. Paham nggak? Berdiri dulu baru berarti nambah satu rukun. Karena nambah satu rukun ya tidak. Maka ketika nambah satu rukun batal. Ini harus paham ini. Masya Allah, syariat itu ono ya. Karena posisinya dia ketika duduk dia dalam keadaan ruku tapi belum tumak nina. Maka ketika berdiri ngangkat langsung posisi ruku.
Jika dia tegak dulu baru ruku, batal sholatnya. Jelas? Terus, au ba'daha. Berarti ba'da apa? Utawa ing dalam sewise tumak nina. Utawa ing dalam sewise tumak nina. Rukunya sudah tumak nina ketika duduk. I'tadala qa'iman. I'tadala mongko i'tidal sapa man hale ngadeg. Sumaya sujudu keri-keri sujud sapa man. Mafhum? Au fi i'tidalihi qabla tuma'ninati utawa ing dalam i'tidal man khafanya dalam i'tidal qabla tuma'ninati ing dalam sedurunge tuma'nina qama mongko jumeneng mongko ngadeg sapa man liya tadila supaya yang i'tidal sapa man. Masya Allah, ajib. Ya. Jelas kali ini ya? Jelas ya? Au ba'daha utawa ing dalam seuise tumak nina sajada mongko sujud sapa man wala yaqumu lan ora jumeneng sapa man. Masya Allah. Allahu a'lam.